Satu, orang yang ciri-ciri orang yang sudah mulai mendapatkan hidayah. Yang pertama, dia mulai takut berbuat maksiat. Dia mulai takut berbuat salah. Kalau kata Ustadz, keluar rumah tutup aurat. Ada nggak ada orang wajib tutup. Kalau dulu dia santai ya pakai daster keluar rumah. Setelah mendengarkan ceramah Ustadz, dia mulai maju mundur. Tapi maju juga sedikit, kan nggak ada orang loh. Lihat kiri kanan, kan nggak ada orang loh, lantak lah. Tapi setidaknya risau itu adalah ciri-cirinya. Oke? Kata Ustazah Nela, man sanna fil Islam sunnatan sayi'atan falahu sayi'atun misluha wa la tamhuha sayi'atun misluha inda dzalik. Siapa yang menyebarkan kesalahan orang lain, lalu aib orang itu tersebar karena kesalahan kita, selama informasi itu menyebar, kita tetap dapatkan dosa yang sama. Dosa ghibah adalah dosa jariah. Selagi ghibah itu masih terdengar oleh orang lain, maka kita dapatkan doa yang sama. Kita mendapatkan dosa yang sama. Terbayang, misalnya ada orang cerita ke saya, Ustazah, saya ada cerita nih, jangan bilang-bilang dah, tenang aja lah, saya tidak pencerita loh. Tak tahan saya tak tidur 3 hari 3 malam, cerita kalau sebelah. Jangan bilang-bilang ya, tenang aja lah, tidak bilang-bilang loh. Jangan bilang-bilang ya, satu kampung orang tahu jadinya. Itu dosanya, dosa jariah, ngalir selama kita informasi itu menyebar. Wah, ternyata gosip itu berat ya dosanya. Nggak bisa gosip diselesaikan dengan sholat taubat, nggak bisa dengan istighfar, nggak bisa dengan sholat tasbih sampai kita minta maaf sama orang itu. Nah, yang tadinya mau bergosip mulai takut, tapi kok enak ya, maju lagi. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia adalah ciri-ciri orang mendapatkan hidayah. Nah, orang-orang yang mendapatkan hidayah ini, dia mulai takut berbuat maksiat walaupun tipis, walaupun lepas. Kenapa lepas? Karena tadi al-insan fi mahallil khata' wan nisyan, manusia tempat salah dan lupa. Maka saya sampaikan begini, ibu pengen hijrah, pengen dapat hidayah. Kalau kita melakukan kesalahan, yang harus kita lakukan apa? Maafkan dulu diri kita, baru kita ubah. Misalnya nih, ibu pengen hijrah, ya, pengen untuk nggak marah-marah lagi gitu ya. Tahu-tahu ibu marah-marah juga. Setelah itu kan ibu menyesal ya. Caranya adalah maafkan dulu diri kita. Oke, saya udah berusaha untuk nggak marah, tapi marah juga. Mungkin karena saya terlalu capek, saya emosi. Oke, maafkan dulu diri kita. Kita gampang memaafkan orang, tapi yang paling penting adalah bagaimana memaafkan diri sendiri. Maafkan dulu, oke? Setelah itu tinggal diubah lagi untuk kehidupan kita yang lebih baik. Ya, kalau ada di sini takut-takut berbuat maksiat, ciri-ciri dapat hidayah. Tapi tidak ada nih nampaknya. Oke. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah yang kedua, dia mulai merasakan nikmatnya ibadah. Maaf, seandainya ada di antara kita sholat panjang bacaan imam, risau kita di belakang, imam ini panjang betul bacaannya, itu belum lagi dapat hidayah itu. Tidak usah lagi sholat di musola tuh, ngapa panjang betul bacaan imamnya, dia nggak menikmati sholatnya. Itu masih medium imannya. Tapi kalau premium, makin panjang bacaan imam, makin senang hatinya.